Karena kita sebagai orang yang beragama pantas untuk memanjatkan tasyakurat karena banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, utamanya nikmat kemerdekaan. Ketika kita berada dalam kegelapan penjajahan, lamma kunna fi dhulumatil istamar, Allah memberikan sinar kepada kita, dha'alana bil istiqlali, dengan kemerdekaan. Ini juga ada kaitannya dengan perjuangan para pejuang bangsa untuk merebut kemerdekaan. Karena Allah memang akan memberikan apabila kita ada usaha, ada kerja, ada kasab. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah suatu bangsa melainkan bangsa itu yang berusaha untuk merubahnya. Ketika ada usaha, ada azam, ada qasad, ada ikhtiar untuk keluar dari penjajahan, melakukan perjuangan, Allah pun kemudian memberikan inayahnya, pertolongannya untuk menjadi bangsa yang merdeka. Karena itu kita wajib mensyukuri, menghargai dan juga berterima kasih kepada para pejuang bangsa. Karena Rasulullah mengatakan, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, dia juga tidak berterima kasih kepada Allah. Jadi kewajiban kita adalah menjaga bangsa ini tetap utuh, tetap bercahaya. Jangan sampai ketika kita sudah berada dalam cahaya, lamma adha'a lamma kunna adha'a Allahu ma haulana, ketika Allah memberi sinar di sekitar kita, jangan sampai zahaballahu binurihi wa tarakana fi dhulumat, Allah kemudian mencabut, menghilangkan cahayanya dan meninggalkan kita dalam kegelapan. Karena apa? Karena bitafarruq wattaghadub wattakhasum, karena kita saling berselisih, karena kita saling membenci dan saling bermusuhan. Kalau itu terjadi, pasti cahaya terang yang kita dapatkan kemerdekaan ini tentu akan kembali gelap. Ini adalah kewajiban kita semua. Kita juga bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah memberikan kita sumber daya alam yang banyak. Imam At-Tabari ketika menjelaskan, menafsiri ayat yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyamin sawa'an lis-sa'ilin. Allah menjadikan gunung-gunung di atas bumi, memberkati bumi dan menentukan makanan-makanannya dalam 4 hari penuh untuk memenuhi kebutuhan mereka yang membutuhkan. Imam At-Tabari mengatakan, wa qaddara fi kulli baldatin ma lam yaj'alhu fil akhar minha lima'ashi ba'dihim min ba'din min baldatin bitijarati min baldatin ila baldatin. Kata Imam Tabari, Allah menjadikan di satu negeri yang tidak diberikan kepada negeri yang lain untuk memberikan penghidupan bagian manusia melalui perdagangan dari negara ke negara lain. Saya bilang tafsir Imam Tabari terhadap ayat ini Indonesia banget menurut saya itu. Kenapa?
Karena memang Indonesia ini diberi oleh Allah memiliki banyak yang tidak dimiliki oleh negara lain. Kita memiliki produk pertanian, memiliki produk perkebunan, memiliki produk kelautan, memiliki tambang-tambang yang tidak dimiliki oleh negara lain. Jadi ya, ayat ini menggambarkan ini adalah ayat yang Indonesia banget menurut saya itu. Ya, hanya memang kita harus mengolahnya. Karena itu yang kita butuhkan adalah menurut istilah saya hamzah wasal. Apa hamzah wasal itu? Huruf hamzah yang menghubungkan antara satu kalimat dengan kalimat yang lain sehingga menjadi untaian kata yang indah. Artinya hamzah wasal ini adalah para pengusaha off-taker yang bisa mengolah, menghilirisasi produk-produk pertanian, perkebunan, kelautan, sehingga ini menjadi produk yang bisa dipasarkan. Kita ingat, kita punya dulu rempah-rempah yang tidak ada di negara lain. Akhirnya orang Eropa datang ke sini mencari rempah-rempah, bahkan menjajah kita sampai ratusan tahun. Ini saya kira nikmat Allah. Nikmat Allah yang lain menurut saya adalah kita ini, bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang memeluk Islam terbanyak di dunia. Di dunia terbanyak. Kalau kita mengacu pada hadis Nabi, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah, siapa yang berkata la ilaha illallah dakhalal jannah, masuk surga, berarti penduduk surga itu kebanyakan bangsa Indonesia. Oh, bisa aja. Amin. Bisa aja. Kenapa begitu? Karena memang yang banyak mengucap la ilaha illallah adalah bangsa Indonesia. Jadi nanti di surga itu bangsa Indonesia semua itu. Hanya memang ini ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Ada yang pakai proses pemanggangan namanya itu. Mudah-mudahan saja yang mengalami proses pemanggangan itu sedikit ya, jangan banyak-banyak. Apalagi kata ulama, la saghirata ma'al israr, tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus. Wala kabirata ma'al istighfar, tidak ada dosa besar kalau dilakukan istighfar. Nah, kita banyak nanti juga selalu baca doa, baca istighfar. Karena itu walaupun mungkin ada maksiat yang dilakukan, tapi nanti ujungnya banyak yang kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Illa man taba wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Kecuali orang yang bertobat, beramal saleh, maka mereka itulah yang oleh Allah digantikan keburukannya menjadi kebaikan. Mudah-mudahan ini bagian daripada kehidupan kita bangsa Indonesia, dan dengan doa dan zikir malam ini kita semua kembali bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu